setelah sang kapten itu tuh terbunuh, ia kan telah menjadi hantu gentayangan ya guys ya, arwah gentayangan. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Dan hari ini aku mau menceritakan lanjutan dari cerita yang aku ceritain kemarin ya guys ya. Dan yang bagi belum nonton part satunya, kalian bisa nonton terlebih dahulu di sini ya guys ya, sebelum kamu melanjutkan ke video yang bakal aku puterin hari ini. Intinya sih di video kemarin aku tuh menceritakan tentang apa yang telah terjadi dengan tubuh crewmate yang bersembunyi di balik pintu kamar mandi yang ada di planet Polus. Dan baik banget nih guys yang nanya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada si crewmate yang end up itu di balik pintu kamar mandinya si planet Polus. Oke, aku bakal jelasin ya guys ya. Setelah sang kapten itu tuh terbunuh, ia kan telah menjadi hantu gentayangan ya guys ya, arwah gentayangan. Dan dia tuh sebenarnya pengen banget bisa hadir di dunia lagi guys, karena ternyata jadi hantu itu bener-bener gak enak. Kamu itu gak bisa menyentuh apa-apa, terus kamu cuman bisa ngeliatin crewmate lain itu ngerjain tugas. Dan yang paling sedihnya guys, kamu itu nggak dianggap guys, bener-bener nggak dianggap bahwa kamu itu ada. Dan ya, sang kapten pun benar-benar merasa sendirian banget ya guys ya, karena dia itu tidak memiliki sosok atau seseorang untuk diajak ngobrol, untuk diajak bercanda. Itu bener-bener gak ada sama sekali guys. Dia bener-bener masa ngobrol sama dirinya sendiri ya nggak? Bener-bener gak ada kerjaan juga loh guys ya, sedih banget sih. Nah, pada suatu hari nih ya, arwah kapten tuh lagi gentayangan ke bagian pinggir planet Polus yang paling gelap ya guys ya. Dan di situ dia tuh kayak mengucap sebuah keinginan dia di dalam hati. Dia tuh ngomong gini di hati kecilnya, pingin banget deh aku tuh balik dan ketemu dengan teman-teman aku dulu. Meskipun ya guys ya, dia tuh tahu hal itu tuh tidak akan pernah terjadi. Kemudian tiba-tiba guys, ia melihat sebuah cahaya yang muncul di depan muka dia guys. Dan ternyata cahaya itu adalah sosok dari Chrono guys ya. Chrono yang menciptakan raja-raja impostor. Nah, kapten tuh semakin tidak percaya dan semakin mendekat ya ke arah si Chrono. Kemudian Chrono pun bertanya kepada arwah sang kapten kayak gini, ada masalah apa? Kapten pun mulai menceritakan pengalaman hidupnya dan harapannya untuk bisa dapat menjadi seorang crewmate kembali. Karena dia itu semenjak menjadi arwah gentayangan, dia merasa sedih karena telah dilupakan oleh semua orang. Dan akhirnya si Chrono guys, dia membuat sebuah tawaran kepada sang kapten, yang dimana kapten tuh sebenarnya bisa nolak atau bisa nerima ya guys ya, namanya juga tawaran. Kalau dia nggak suka, dia tuh bisa tolak istilahnya. Dan Chrono itu menjanjikan sebuah tubuh, tapi tubuhnya tetap hantu ya guys ya, yang lebih baru. Dimana dia itu meskipun masih wujudnya hantu, dia itu memiliki tangan ya guys ya. Jadi dia itu bisa seenggaknya memindahkan sesuatu. Kapten pun menyetujui hal tersebut. Toh dia pikir kayak gak ada ruginya kan, sekarang aja dia udah jadi hantu gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, at least aku punya tangan sekarang. Nah kemudian guys, Chrono ini mengutarakan apakah sang kapten itu mau membantu Chrono untuk mensabotase tugas-tugas dari crewmate ya guys ya. Jika iya dan kamu rajin melakukan hal tersebut, maka Chrono akan memberikan sang kapten itu tubuh baru yang lebih baik, lebih advance daripada tubuh dia sebelumnya ya guys ya. Kapten pun berpikir keras karena dia itu merasa masih sayang terhadap teman-teman crewmate-nya ya guys ya. Dan Chrono pun mulai menghasut sang kapten dan berkata kayak gini guys, kalau misalnya teman-teman kamu peduli, dia pasti akan membawa tubuh kamu kembali ke dalam Mira HQ. Sementara
Sampai detik ini pun tidak ada tuh yang membawa tubuh kamu pulang atau menemukan kamu. Setelah mendengar hal itu, sang kapten pun berpikir keras dan merasa, oh iya ya, apa yang dikatakan Krono itu tuh ada benarnya. Kemudian kapten pun bilang, oke, aku akan membantumu Krono dalam mensabotas tugas dari sang crewmate. Kemudian kapten pun berubah menjadi hantu ya guys ya. Dia bentuknya kayak gitu guys. Terus apa yang kamu takutin pun terjadi ya guys ya. Dimana kapten itu setiap harinya mensabotas semua tugas crewmate. Entah itu kayak matiin lampu, reaktor, ya segala sabotas yang kamu tahu lah istilahnya ya. Sampai dimana ada suatu titik dia merasa tuh ketagihan karena ngisengin mereka lewat sabotas tersebut. Jadi dia merasa kayak tiap hari dia mencari cara baru gitu untuk bisa sabotas crewmate ya guys ya. Setelah waktu demi waktu berlalu, pada suatu malam kapten sedang memikirkan apa lagi yang bakal disabotas olehnya. Dan tiba-tiba Krono pun muncul guys. Dan Krono pun bertanya, apakah kamu sudah siap untuk menerima tubuh baru kapten? Ya guys, tubuh baru. Akhirnya apa yang diinginkan kapten selama ini tuh bisa terjadi. Tapi sebelum menjawab iya atau tidak, Krono pun bilang lagi kepada kapten, selain tubuh baru, kamu juga akan mendapatkan nama baru. Kapten pun kaget ya guys ya, karena selain tubuh, ya dapat nama baru juga. Namanya jadi apa gitu ya? Sementara dia sebenarnya masih suka dipanggil kapten gitu, nggak ada masalah sama sekali. Di samping hal itu, kapten pun mengiyakan hal tersebut ya guys ya. Dia merasa siap dan semuanya seketika menjadi gelap. Dan saat kapten membuka matanya, ia pun mempunyai bentuk baru dan namanya berubah menjadi Captivate. Kapten sekarang sudah tidak lagi mempunyai rasa empati. Dia hanya memikirkan iri hati, dengki, dendam, dan juga amarah di dalam dirinya ya guys ya. Dia pun memiliki rencana atau ambisi akan apa sih yang bakal dia kerjain selama hidupnya ini. Dan dia end up dengan satu buah tujuan, yaitu membunuh para crewmate. Ya guys, hari demi hari berlalu dengan sang Captivate ini membunuh para crewmate setiap harinya. Dan kayak udah seminggu ternyata Captivate itu sudah membunuh lebih dari selusin crewmate guys. Dan dia itu tidak pernah mandi, menjadikan tubuhnya yang berwarna putih itu ada bekas darah-darah tuh di mana-mana sekujur tubuhnya. Darah dari korban-korban crewmate yang telah terbunuh. Dan aku harap kalian hati-hati ya. Siapa tahu next time kalian yang terbunuh saat kalian bermain di peta planet Polus. Jadi sekian dulu guys cerita akan si crewmate yang bersembunyi di balik pintu kamar mandi peta planet Polus. Sedih juga sih dari awalnya kapten, terus tiba-tiba nggak sengaja pun terbunuh, terus jadi impostor pula, terus jadi kayak monster. Dan sekarang dia ketagihan untuk membunuh. Sedih banget gak sih? Hidup itu miris banget ya. Makanya kalian itu punya hidup disyukuri ya guys ya. Disyukuri atas segala kebahagiaan dan berkat yang telah kalian terima di dalam hidup kalian. Thank you banget semuanya yang udah nontonin video aku sampai akhir. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pastinya untuk dukung terus channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Stay safe everyone. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.